Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan saya Raymond. Sekarang kita akan bahas mengenai detail harta untuk SPT tahunan orang pribadi. Sekarang isinya jauh lebih banyak gitu ya. Nah, jadi peraturannya ini di mana yaitu juga sama yaitu Per 11 PJ 2025. Sekarang kita lihat di sini ya. Per Dirjen Per 11 PJ 2025 telah menambah jenis informasi terkait dengan harta yang harus dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam SPT tahunan. Wajib pajak orang pribadi kini harus melaporkan harta dalam 7 tabel bahkan, yaitu kas dan setara kas, piutang, investasi atau sekuritas, harta bergerak, harta tidak bergerak, harta lainnya, dan ikhtisar harta. Yang dimaksud dengan harta merupakan akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Indonesia. Ini adalah bunyi dari lampiran G per 11 PJ 2025. Ya, nanti kita akan lihat untuk apa saja, tetapi kita akan mulai baca kembali ya. Tabel kas atau setara kas digunakan untuk melaporkan harta berupa uang tunai, tabungan di bank atau lembaga keuangan lainnya, deposito, uang elektronik, cek, commercial paper, serta setara kas lainnya. Pada tabel tersebut, wajib pajak tidak hanya diminta melaporkan harta kas dan setara kasnya, tetapi juga nomor rekening, nama bank atau lembaga keuangan, lokasi harta, nama yang didaftarkan dalam rekening sebagai pemilik kas, dan lain-lain. Ya, kita lihat sekarang. Adanya di mana saja? Adanya di bagian sini. Oke, teman-teman kelihatannya bahwa sekarang kita di situ kita biasa kan cuma ada kode, kemudian keterangan aja gitu ya, nama harta dan setelahnya keterangan. Sekarang teman-teman bisa lihat ini detail sekali. Jadi kode, deskripsi, nomor akunnya, ya, nomor rekening, atas nama siapa, nama banknya siapa, lokasi hartanya adanya di mana. Kalau misalnya dibukanya misalnya rekeningnya di Jakarta, ya di Jakarta. Kalau uang tunainya ada di rumah, ya tulis adanya di lokasinya di mana, secara detailnya, tahun perolehannya kapan. Kemudian tahun perolehan teman-teman bisa bandingkan dengan SPT tahunan yang sudah teman-teman lapor tentunya ya. Kemudian saldonya berapa. Nah, keterangan nih harta PPS atau harta investasi PPS ya. Kemudian kita lanjut lagi ke beritanya. Jadi teman-teman udah lihat ya di sini bahkan untuk kas dan setara kas saja ini ada 9. Nanti kita akan bahas sampai ke berikutnya yaitu sampai harta bergerak. Ya, ini ada investasi, ada piutang dan sebagainya. Sekarang kita lihat di sini. Oke. Selanjutnya tabel piutang digunakan untuk melaporkan piutang usaha, piutang afiliasi, dan piutang lainnya. Pada tabel ini wajib pajak perlu melaporkan lokasi penerima pinjaman, identitas penerima pinjaman, nilai piutang, tahun dimulainya piutang hingga saldo piutang saat ini. Kemudian, ya kita lihat dulu ya di sini karena ini penting sekali. Jadi piutang teman-teman jadi gini. Apa yang penting di sini? Kalau kita menerima ya, penerima pinjaman, kan kalau dulu ya cuma piutang that's it, selesai gitu ya. Nah, ini enggak. Jadi sebenarnya lokasi yang paling penting ini apa? Nah, ini lihat teman-teman, penerima pinjaman NIK atau NPWP dan namanya. Jadi kalau kita sebagai orang pribadi, misalnya sebagai pemilik gitu ya, kemudian kita melaporkan bahwa kita punya piutang nih di kantor kita ya, sebagai piutang kita gitu, punya misalnya 10 miliar gitu ya, tetapi ternyata di kantor yang sama ya dengan nomor identitasnya itu, di NIK-nya ataupun NPWP itu, ternyata dia tidak melapor, artinya kan tidak sinkron. Nah, itu yang akan jadi, pasti itu akan jadi temuan. Kemudian itu akan menjadi apa lagi? Itu akan menjadi pertanyaan SP2DK dan seterusnya. Jadi teman-teman pastikan bahwa ketika kita melakukan pelaporan piutang ini, kita juga harus bisa memastikan bahwa lawan transaksinya juga melaporkan. Bukan hanya melaporkan saja, tetapi saldo piutangnya benar enggak? Ya, tahun dimulainya benar enggak? Gitu ya. Jadi jangan sampai yang satu ngelaporin benar tapi yang satu nggak ngelaporin. Nah, itu jadi nggak sinkron gitu ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Kemudian tabel investasi atau sekuritas digunakan untuk melaporkan aset investasi seperti saham, obligasi, reksadana, instrumen derivatif, asuransi,
unit link di asuransi, aset kripto, dan investasi lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini hal yang sama, tetapi ini juga ada NPWP-nya. Tentunya ya, ada NPWP-nya. Nah, kita misalnya contoh punya obligasi Republik Indonesia, ORI, SR, atau apapun, maka cantumkan di sini banknya bank BCA mana, kemudian NPWP-nya. NPWP-nya kita harus dapatkan dari mana? Dapatkanlah dari pelaporan portofolio, ataupun kita bisa meminta kepada bank yang kita transaksi di awal. Kita bertransaksi misalnya contoh dengan BCA, ya kita minta laporan pendapatan bunga kita ya, misalnya penghasilan kita pendapatan bunga 1 tahun berapa sih, nanti biasanya dia kasih lihat tuh si pemotongnya namanya siapa, terus kemudian NPWP-nya berapa, nah seperti itu. Kemudian nomor akun, nah nomor akun ini biasanya kalau obligasi dan sebagainya kita bisa lihat apa ya, bisa kita cantumkan saja nomor transaksi daripada obligasi itu. Kemudian harga perolehannya berapa, tahun perolehan, dan nilai saat ini. Nah, contohnya gini. Ini kalau misalnya ori rata-rata dia bisa naik bisa turun. Nah, itu juga sama dengan saham, bisa naik bisa turun tentunya. Nah, harga perolehan misalnya 1 miliar. Oke, 1 miliar ternyata dari sisi pemerintah dia lagi nurunin suku bunga. Ketika nurunin suku bunga berarti posisi yang ori yang sudah kita miliki karena bunganya tentu lebih tinggi, dia akan naik. Nah, nilai saat ini adalah kita bisa peroleh dari mana? Misalnya contoh, ya kita bisa lihat ya kalau di BCA kita bisa lihat di My BCA, itu juga ada di OCBC juga ada ya. Kemudian di bank seluruh yang menggunakan sudah mobile gitu ya, mempunyai aplikasi untuk investasi seperti ini dijamin ada nilai saat ini. Tetapi nilai saat ininya yaitu per berapa ya? Per 31 Desember tentunya ya. Jadi jangan salah gitu ya. Nah, balik lagi, jadi jangan sampai kalau kita telah melaporkan NPWP, nama, dan sebagainya, tetapi ternyata sebenarnya surat berharga kita sudah dijual, jadi nggak sinkron. Nah, itu juga bisa jadi masalah. Jadi teman-teman, yang harus kalian lakukan bukan hanya mencantumkan, tetapi yakinkan keberadaan dari harta tersebut benar atau tidak. Transaksinya sudah ditransaksikan atau belum? Atau sudah dicairkan belum, atau sudah dijual atau belum, atau sudah dibeli atau belum gitu ya. Khusus untuk saham itu akan jauh lebih detail lagi ya. Jadi kalau saham kan kita bisa lihat harga per 31 Desembernya berapa. Nah, kemudian kita lihat kembali ya. Jadi teman-teman tolong pastikan banget nih, di sini penting sekali. Kalau teman-teman melaporkan harta, jadi jangan sampai nanti nggak sinkron. Aku cuma takutin bahwa nanti di tahun 2025 ini ke depan, ya nanti akan dilaporkan di tahun 2026, SP2DK untuk orang pribadi akan sungguh luar biasa banyaknya. Karena teman-teman mungkin tidak menyiapkan sebelumnya. Jadi kalau saran aku gimana? Ya udah yuk kita siapin mulai dari bulan per bulan, kita lihat mutasinya dan sebagainya, sehingga daftar harta yang kita miliki dan juga daftar kewajiban itu kita sudah bisa milikin setiap bulan. Jadi bukan cuman akhir Desember doang, tetapi kita bisa milikin itu setiap bulannya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian tabel investasi ini sudah ya digunakan untuk melaporkan sudah. Tapi teman-teman lihat ya di sini ya, aset investasi itu apa aja seperti saham, obligasi, reksadana. Ini juga teman-teman jadi jangan sampai salah gitu ya. Salah nempatinnya yang tadinya di arusnya investasi teman-teman taruh di tabel piutang. Nah, itu juga kacau nantinya. Nah, teman-teman tolong lihat banget di sini ada asuransi ya. Ini ada unit link di asuransi. Kalau asuransinya nanti kita lihat nilai asuransi kita sendiri di akhir tahun tuh sebesar apa. Jadi sebagai investor gitu ya, kita sebagai pemilik asuransi, kita juga harus meminta kepada perusahaan asuransi, biasanya sudah secara langsung secara email kita diberitahukan bahwa nilai investasi kita berapa di asuransi tersebut. Kalau memang ada unit linknya juga pasti sudah diinformasikan untuk hal itu.
Kemudian berikutnya pada tabel tersebut wajib pajak diminta untuk melaporkan negara lokasi investasi, nama NPWP institusi investasi ya yang seperti tadi ya. Kemudian hingga nilai aset. Nah, selanjutnya harta bergerak dipakai untuk melaporkan aset-aset bergerak seperti sepeda motor, mobil, bis, kendaraan angkutan jalan, pesawat, kapal, dan lain sebagainya. Pada tabel tersebut, wajib pajak perlu memerinci tipenya, mereknya, model harta, nomor polisi, nomor registrasi lainnya, jenis kepemilikan harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan nilai harta bergerak. Nah, kita lihat ya di sini ya. Nah, kita lihat di sini harta bergerak nih. Nah, ini kita lihat ya ada tipenya ya, ada modelnya. Kemudian ada nomor polisinya nih. Kalau ataupun nomor registrasi gitu ya. Kalau mobil ya udah kita tulis aja nomor mobilnya berapa. Kalau memang kita ada nomor BPKB ya wes nomor BPKB. Tapi kalau di sini di awalnya nomor polisi udah kita tulis nomor polisi. Tetapi kalau yang tidak ada, misalnya kita punya bot dan sebagainya ya sudah nomor registrasinya saja berapa gitu ya. Kemudian kepemilikannya ini bisa dilihat ya kalau memang atas nama pihak lain ya kita kasih tahu NIK-nya, terus namanya, tahun perolehan, harga perolehan, nilai saat ini. Loh kalau kayak mobil gimana caranya tahu? Ya udah mau nggak mau kita pakai cari tahu lah ya di mobil123.com ataupun di OLX gitu. Walaupun itu mungkin tidak tepat gitu ya, tapi setidaknya kita bisa mencantumkan lah angka itu, keterangan harta PPS atau harta investasi PPS. Nah, teman-teman, ini adalah untuk 4 item di atas, harta bergerak, investasi, piutang, dan kas dan setara kas. Tetapi bagaimana kalau untuk yang harta tidak bergerak digunakan untuk melaporkan aset-aset seperti tanah kosong, tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal, apartemen, tanah dan atau bangunan untuk usaha, tanah atau bangunan untuk disewakan, dan lain-lain. Pada tabel tersebut, wajib pajak perlu menyampaikan informasi yang terperinci mengenai lokasi harta, ukuran tanah dan bangunan, sumber kepemilikan, warisan hasil sendiri, utang hibah, dan lain-lain. Nomor sertifikat tanah atau bangunan, tahun perolehan, harga perolehan, serta nilai harta tidak bergerak tersebut saat ini. Jadi sama ya, setiap harta nanti akan ada tuh yang namanya harganya saat ini tuh berapa gitu ya. Selanjutnya tabel harta lainnya digunakan untuk melaporkan aset-aset lain seperti paten, royalti, merek dagang, non-fungible token, emas batangan, emas perhiasan, permata, barang seni, dan barang antik, persediaan usaha, dan lain-lain. Pada tabel tersebut, wajib pajak perlu mencantumkan tahun perolehan harta, bukti kepemilikan harta, informasi tambahan terkait harta, dan harga perolehan dan nilai harta saat ini. Terakhir, tabel ikhtisar harta digunakan untuk mengakumulasikan seluruh harga perolehan dan nilai harta saat ini yang sudah diperinci pada tabel-tabel sebelumnya. Ketujuh tabel di atas dapat ditemukan oleh wajib pajak pada lampiran 1 bagian A, ya. SPT tahunan lampiran 1 bagian A merupakan lampiran yang harus diisi oleh semua wajib pajak orang pribadi tanpa terkecuali. Oke, teman-teman. Jadi dari Pers 11 PJ 2025 ini kita sebagai wajib pajak betul-betul akan diminta untuk mengisi lebih banyak, pekerjaan-pekerjaan kita juga jadi jauh lebih banyak, baik itu terkait faktur pajak, baik itu SPT tahunan orang pribadi ataupun SPT tahunan badan. Juga aku di video lain juga aku sudah pernah sebutkan bahwa apa sih yang harus kita siapkan di dalam SPT tahunan badan. Ada lampiran-lampiran khusus ya terkait biaya natura, biaya entertainment dan promosi dan seterusnya gitu ya. Jadi aku sarankan banget bahwa kalian baca untuk Pers 11 PJ 2025 ini bukan hanya ke intinya saja tetapi juga lampirannya ya. Karena dari hal ini kita bisa tahu apa yang harus kita kerjakan mulai dari pertengahan tahun ini. Kita sudah sampai di bulan Juni. Jadi teman-teman harus bisa menyiapkan ini semua. Terlebih kalian yang sebagai konsultan pajak, kalian sudah harus mulai menata kembali kertas kerja kalian sehingga kertas kerja kalian sudah bisa menampakkan data apa yang sudah diminta oleh DJP. Oke teman-teman, itu aja. Semoga video ini berguna buat kalian semua dan tentunya untuk kalian untuk para konsultan pajak. Oke, see you, bye-bye.